Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Di pojok merah, Senayan Jakarta ini menetapkan saya berbicara langsung kepada rakyat. Our Constitution, the Pancasila. Saya santri nih, biasa makan kangkung, datang ke rumah temen dikasih kangkung, makanan gue ini mat dikasih daging ayam lah, nambah, emang apa? Orang mah kalau biasa susah enak, nggak kagetan. Saya santri biasa tidur di masjid, disuruh nginep di hotel lah, pules nggak? Tapi yang biasa tidur di hotel suruh nginep di masjid, encok. Satu hari saya pulang mondok dari pesantren dalam rangka liburan. Saya tanya, ya kami ini kalau manggil beliau ayah. Ya, orang-orang pada nanyain inisial MZ itu apa. Beliau kemudian memberikan penjelasan, ada dua nisbatnya. Pertama, dulu di zaman saya sekolah, kalau nggak salah aliyah, ada pengarang buku namanya MZ. Cuma sayangnya dia cuma menerbitkan 1-2 buah buku. Dan itu menurut almarhum, buku itu beliau sangat senang sekali membacanya. Bahkan karena edisinya terbatas, itu berkali-kali dibaca. Jadi pengarang itu namanya MZ. Yang kedua, kata almarhum, MZ itu ya singkatan kakek nenekmu. M-nya itu Mizi. Sebenarnya nama kakek saya tuh, ayahnya almarhum itu Turmuzi. Tapi karena di Betawi orang mau disingkat-singkat aja namanya, terkenal dengan nama Mizi. Z-nya itu Zainabun. Jadi nisbat yang kedua, nisbat kakek nenekmu. Kemudian memang kan beliau itu orator ya, segala hal bisa diolah. Kemudian di tengah-tengah guyonan dalam ceramahnya, beliau sering menyampaikan MZ itu ya memang Zainuddin gitu. Begitulah faktanya, bahwa ketika nenek saya, ketika ibu beliau itu mengandung usia antara 5 bulanan, kakek saya wafat. Jadi Ki Zainuddin MZ lahir ke dunia itu yatim sudah, nggak tahu siapa bapaknya, nggak pernah lihat wajah bapaknya. Hiduplah beliau diasuh dengan ibu yang single parent tentu, banting tulang, peras keringat. Masa kanak-kanak pun Ki Zainuddin MZ dihabiskan untuk membantu ibunya berdagang. Dari selesai sholat subuh sampai jam 9 kurang lebih, Ki Zainuddin bantuin ibunya. Dari hidup keprihatinan tersebut sampai ya memang Ki Zainuddin ya kalau sampai jam 9 itu bantuin ibunya dagang, tentu sekolahnya pun tersendat-sendat. Nah, ketika itulah kemudian ada seseorang yang melihat bakat di antara guru-guru beliau. Ada seseorang guru namanya Allah Yarham Ki Haji Lamrijidi dari Kalimantan. Itu yang melihat potensi Ki Zainuddin. Akhirnya disekolahkanlah beliau di Yayasan Perguruan Darul Ma'arif Cipete. Beliau itu adalah dai yang tidak lahir dari pesantren. Biasanya kan dai dulu ada Kiai Syukron Makmun dari pesantren, Kiai Fuad Hashim dari pesantren. Ini Kiai Zainuddin MZ, orang yang tidak lahir dari pesantren, artinya bukan pengasuh pesantren, tapi dia menjadi panutan dalam dakwah. Kemudian ya beliau bisa mengantarkan di Islam kota itu, memberikan perspektif tentang keislaman, logikanya masuk, kemudian juga memberikan contoh-contoh yang nyaman kepada orang lain. Nah, pribadi beliau menjadi pribadi yang lebih mandiri dan independen sebagai seorang dai. Jadi memang dai untuk menghadapi masyarakat. Biasanya kan dai itu
ya bikin pesantren, kemudian lebihnya waktu adalah untuk masyarakat. Nah, beliau adalah sosok dai yang sepenuh waktunya adalah untuk masyarakat. Itulah yang saya sangat terkesan bahwa Pak Zainuddin MZ ini punya kemampuan beradaptasi dengan baik dengan masyarakat. Dia tahu persis bahwa ini yang jamaahnya mulai capek-capek ya, diguyongin lagi, jadi ketawa lagi, terpingkal-pingkal, seger lagi jamaahnya kan. Nah, dia punya preferensi, cerita-ceritanya banyak banget itu, nggak pernah kehabisan cerita itu. Kita kan kadang-kadang ceritanya itu digulung-gulung terus, diulang-ulang terus. Dia nggak pernah habis cerita itu karena dia baca. Para ulama menyebut puasa itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak. Tidak ada unsur sugesti. Kalau kita sholat, orang lihat. Kita sedekah, orang tahu. Kita pergi haji, satu kampung nganter. Kita puasa, cuma kita dan Allah. Pura-pura sholat, ketahuan Pak. Pura-pura sedekah, nggak bisa dong apa yang disedekahin. Pura-pura haji, kemana perginya? Tapi pura-pura puasa, gampang. Keluar rumah, bibir lap yang kering, jalan lemesin dikit, ada angin miring, lemes amat puasa. Ayah ketika itu mengagumi 3 sosok besar. Presiden RI pertama Pak Karno, Buya Hamka, kemudian Pak Idham Khalid, Allah yarham gurunya langsung. Saya tanya, apa kelebihan dari mereka yang ayah kagumi? Beliau menjawab, Pak Karno itu oratornya luar biasa. Bahkan kata beliau, ketika ayah SMP, mulai SD lah, kelas 5 sampai SMP, tidak ada satupun rapat akbar di Jakarta yang ayah nggak datang. Tidak ada satupun rapat akbar. Dulu kan Pak Karno dikenal dengan rapat akbarnya. Yang kedua, Buya Hamka. Buya Hamka adalah seorang ulama syair. Syair-syairnya luar biasa, menggugah, memberikan motivasi. Kalimat-kalimatnya sungguh membawa spirit. Yang ketiga, Pak Idham. Pak Idham itu lembut, diplomasi. Jadi saya rangkum, kemudian saya bilang sama almarhum, oh jadi ketiga tokoh ini yang ayah rangkum, kemudian ayah formulasikan menjadi ciri ayah yang sekarang, yang kemudian membentuk karakter almarhum. The Pancasila. Ada karikatur anak kecil disuruh sholat sama ibunya. Nak, sholat kau. Aku tak pandai sholat, mak. Almarhum Kiai Zainuddin MZ, cara berdakwahnya pasti ada humornya, dan humornya itu cerdas, ya. Banyak hal yang ia lempar ya kepada kita yang itu sebenarnya hal yang sulit, tapi dia mempermudah. Jadi memang seorang dai yang sudah mumpuni, seorang dai yang memang sudah hebat, ketika menyampaikan dakwahnya itu bukan menampilkan bahwa dia pinter, bukan. Tapi orang yang mendengarkan tuh jadi pinter. Kalau itu kulturnya kultur pesantren. Kulturnya kultur pesantren. Karena memang beliau orangnya juga di rumah
memang humoris, jenaka. Ada saja bahan-bahan yang buat kita ini anaknya, keluarga ketawa gitu. Apatah lagi dengan teman-temannya. Saya pikir memang sifat beliau memang jenaka, sesuatu yang bagaimanapun beratnya beliau bisa menyederhanakan. Bahkan itu bisa dibawa sambil bercanda, tapi masuk. Karena memang itu sifat beliau. Kalau guyonan beliau itu kan tidak pernah jorok tuh. Ada sih nyerempet sedikit tapi tidak sampai jorok banget ya. Pokoknya guyonan beliau itu dengan penampilannya. Apa bagi kita kalau mengulangi perkataan itu nggak nilai guyon ya kan. Pasti kalau orang itu nggak ketawa. Tapi kalau dia ngelakonin, gampang sekali orang bikin ketawa itu. Karena intonasi suaranya itu kan nyelip atau nyelin sindir-sindirnya juga enak. Wah udah segar lah, segar banget Zainuddin MZ itu. Saya ingat flashback ketika saya ibtidaiyah, almarhum itu sering betul menulis, sering betul membaca. Sampai-sampai kemudian saya paham bahwa ketika beliau ingin menyampaikan satu kajian, beliau membuat kerangka. Nah, pada akhirnya saya memahami bahwa inilah yang membuat susunan kajian beliau tersistem, tidak terlepas dari kerangkanya. Jadi tetaplah beliau membuat satu kerangka besar, sub itemnya baru dibahas secara detail. Saya kok melihat justru dia memiliki dirinya sendiri dan sudah menciptakan satu warna dakwah tersendiri di Indonesia ya. Malaysia itu bahkan berkali-kali kan mengundang mereka, cuma dia jarang mau ya. Brunei, tapi pernah, sering malah, tapi dia tidak ingin meninggalkan jadwal Indonesianya prioritas. Ke luar negeri juga ada ya. Kedutaan-kedutaan sering manggil dia tuh. Tapi dia cepat. Orangnya yang paling penting juga tidak sombong. Pernah tahun 90 saya mengikuti salah satu acara dakwah beliau. Kalau saya tidak salah ke daerah Sumatera. Kami ini masuk kampung, masuk dusun. Yang dusun itu jaraknya antara satu rumah dengan rumah lain kurang lebih 1 kilo. Baru ada satu rumah lagi. Kemudian dari dusun itu kami masuk area pesawahan. Dari area pesawahan itu kami masuk ke dalam hutan. Sampai ngelewatin hutan. Dengan kondisi jalan seperti itu, saya bilang sama almarhum, ya di tempat yang kayak begini, apa nanti ada orangnya? Karena penduduknya itu nyaris ada. Kiai Zainuddin senyum aja. Terus beliau jawab, mudah-mudahan ada. Tibalah malam hari. Itu satu lapangan full. Enggak ketampung. Bahkan tembok lapangan itu jebol. Wallahu a'lam orang dari mana. Esoknya pun panitia saya tanya, itu orang dari mana? Rupanya dari kampung-kampung sebelah. Mereka yang datang menggunakan sampan, menggunakan perahu klotok, perahu dayung. Mereka nginap sehari 2 hari, bawa bekal sendiri. Jadi memang orang dari mana-mana yang datang. Kalau orang setempatnya mah, ya itu tadi yang saya gambarkan, tahun 90 masih sangat sedikit. Our Constitution, the Pancasila.
harus menyampaikan yang benar, yang hak, termasuk di dalamnya adalah soal keadilan, soal kesejahteraan dan sosial. Itu harus disampaikan. Kalau memang ada sesuatu yang menyebabkan cederanya keadilan, tentu itu harus disuarakan, bukan disembunyikan. Ya memang harus kritik, dakwah itu mengkritik, tapi kan mengkritiknya dengan mau'izatul hasanah. Dia dengan cara yang terbaik. Pasti ada kritik sosial, setiap dai itu pasti melakukan kritik sosial, tidak berarti membiarkan sosial. Tapi ketika masyarakat itu memang baik, ya dia sanjung agar terus diberikan jalannya. Dan kritik itu, kalau menurut saya, amar ma'ruf itu kan dari yang tidak ma'ruf jadi ma'ruf. Itu kritik sebenarnya. Nahi mungkar adalah melarang kemungkaran. Itu kritik. Hanya saja barangkali amar ma'ruf itu dengan cara yang ma'ruf. Memerintah yang baik dengan cara baik. Tidak perlu caci maki, tapi bisa dengan argumentasi. Maka wajadilhum billati ahsan. Kasih argumentasinya, fokus pada masalah dan berikan solusi. Demikian juga ketika ada kemungkaran, ya dicegah dengan kemungkaran. Kalau kiai mencegahnya, dai kan dengan lisan. Kalau pejabat kan dengan tanda tangan. Nah, kita berharap bisa dengan yang kita sampaikan, pejabat tidak terlukai perasaannya, masyarakat juga merasa mendapat tuntunannya, sekaligus tontonan, merasa asyik mendengarkannya. Oleh karena itu, kebaikan bisa menyebar di mana-mana, kemungkaran bisa ditahan, mereka bisa dicegah. Dan itu adalah isi dari dai. Jadi pasti ada kritik, beda dengan caci maki, pasti ada kritik. Makanya kemarin tuh waktu menteri-menteri baru dilantik tuh saya ngarepin tuh, mudah-mudahan nih menteri ini begitu dilantik bacaannya nawaitu sauma ghadin. Lu pada niat puasa dulu dah, entaran. Puasa kan bukan kagak boleh, nunda doang, nunda puasa mah. Tempe boleh, maghrib. Tahu boleh, maghrib. Air kelapa boleh, maghrib. Lu menteri pada mau naik mobil mewah boleh, ntar kalau ekonomi udah mendingan, rakyat udah pada legaan napasnya. Ya, ya. Sebab apa? Itu duit buat para mobil para menteri kan duit negara. Duit negara kan duit rakyat. Duit rakyat kan duit gue juga, itu ada di situ. Jadi itu juga proses pendemokrasian masyarakat itu juga perannya besar Pak Zainuddin MZ itu kan. Dialah mubalik yang pertama ngeritik secara terbuka pemerintah. Nah itu yang Ki Zainuddin lakukan. Makanya sebagian orang bilang beliau pendobrak. Resikonya kemudian kami sebagai keluarga diberikan pengertian dulu sama beliau. Kita ini berjuang di jalan kebenaran. Tentu ada resikonya. Resikonya seperti inilah, pasti ada yang mengintimidasi, dan itu kami lakukan sejak akhir 70 sampai 80. Satu cerita, bukan satu cerita, saya saksi sejarah. Pernah satu hari ketika saat kampanye di zaman Orde Baru ya, tahun 70, akhir 70, ayah tuh pamit sama ibu saya, pamit mau kampanye. Jadi ketika ayah saya masuk ke dalam kamar mau pamitan sama Umi, sama ibu, saya ngintip dari tirai itu kan, saya dengerin, saya lihat gitu. Ayah saya tuh pamitannya begini, saya titip anak-anak, saya mau kampanye ke satu daerah, tidak perlu saya sebutkan. Saya mau kampanye ke satu daerah, saya titip anak-anak. Kalau saya tidak pulang, ini resiko perjuangan. Jaga anak-anak saya, sekolahkan mereka. Itulah. Jadi ketika tahun-tahun itu pamit nggak pulang. Setelah ayah saya keluar dari kamar, saya lihat Umi itu berlinang air mata sambil nangis. Itulah zaman-zaman itu ya. Dan pada akhirnya juga saya menyadari bahwa jangankan berbuat, diam saja ada risikonya. Daripada diam punya risiko, mendingan berbuat kebenaran sekalian. Kami mendukung selama itu sesuai dengan prosedur dan berjalan di atas rel kebenaran.
Metro TV.